Sahabat dan Jemaat Eka, selamat datang dan selamat beribadah di GBT Eklesia Keluarga Allah. Berikut informasi yang perlu kami sampaikan terkait jadwal ibadah dalam 1 minggu ke depan. Ibadah raya setiap hari Minggu dilaksanakan pada pukul 8 pagi. Ibadah sekolah Minggu dilaksanakan pada pukul 8.30 pagi. Kami mengundang jemaat Tuhan yang rindu bertumbuh dan mendalami firman Tuhan untuk menghadiri Dopafis, doa, pendalaman Alkitab, dan penajaman visi yang dilaksanakan setiap hari Jumat pada pukul 5 sore. Kami mohon bantuan jemaat untuk mendukung akun media sosial GBT Eka dengan cara follow dan like Instagram gbt.eka, subscribe dan like YouTube GBT Eklesia. Demi kenyamanan beribadah, kami mohon untuk seluruh jemaat yang membawa handphone untuk mematikan atau memposisikan handphone dalam mode silent. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi jemaat yang dikasih Tuhan. Kerasa ya, sebentar lagi udah mau Desember. Nah, oke. Mari kita siapkan hati kita. Saya undang kita untuk berdoa bersama-sama untuk memulai ibadah kita. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Bapa, Engkau telah mengumpulkan kami dalam tempat ini. Kami mau beribadah kepadamu Tuhan. Kami mau menyembah dan memuji Engkau Tuhan. Dan kiranya Engkau berikan hikmat supaya kami bisa mendengar firman-Mu, kami bisa melaksanakan firman-Mu Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Mari kita nyanyikan sekali lagi, saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia,
meskipun saya susah, meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama. Sekali lagi, saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai Saya undang jemaat untuk bagi berdiri. hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia sebuah bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, Dulu sekarang sampai selamanya, selamanya. hanya Engkau. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Kau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Jemaat saja, mari kita nyanyikan.
Tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan tetap. Musuh sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, Tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Kau tetap Allah, Kau tetap Kau tetap Allah, tetap Allah. Berikan sorak-sorai yang termula bagi Tuhan kita. Oke, masih semangat, kita mau naikkan satu pujian lagi. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teduh. Dan biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau tetap tentram, Tuhanlah perlindunganmu. Ya gunung batu yang tetap, Engkaulah perlindunganku. Di tiap waktu dan tempat, Engkaulah perlindunganku. Ya Yesus, Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teduh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia,
tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus, Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Jemaat dipersilakan mengambil tempat duduknya kembali. Mari kita siapkan hati kita untuk menyanyikan satu persembahan pujian lagi sebelum mendengarkan firman Tuhan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak. Saya undang jemaat untuk berdiri. Yesus Raja yang berkuasa dan layak disembah. Ku agungkan, ku agungkan Yesus Raja, Yesus Raja yang berkuasa dan layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku
agungkan, Kau layak disembah. Ku agungkan, ku agungkan Yesus Raja. Dia berkuasa, Dia berkuasa dan layak sekali lagi ku agungkan, ku agungkan Yesus Raja. Dia berkuasa, dan layak disembah, dan layak disembah, dan layak disembah. Bersyukur ya Tuhan, hanya Engkau yang layak disembah. Kami adalah hamba-hamba-Mu Tuhan. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Engkau. Engkaulah Raja kami, Engkaulah Tuhan kami. Sebentar kami akan duduk diam untuk mendengar firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan melalui hamba-Mu. Kau pakai lidah dan mulutnya, sehingga setiap firman yang keluar boleh benar-benar itu adalah isi hati Tuhan. Kami siap mendengarnya dan kami serahkan waktu kami ini dari pertengahan hingga pada akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita yang percaya katakan amin. Saya persilakan pada Bapak Ham. Shalom. Lebih semangat. Shalom. Ya, semuanya baik. Ya, semuanya percaya Tuhannya baik sekali. Amin. Tuhannya baik selalu bagi kita. Amin. Oke, mari kita tetap semangat. Mari kita semuanya bangkit, bangun. Ya, mari kita naikkan satu pujian sama-sama. Udah siap? Ibu, sama-sama? Ya, oke. Oke, semuanya semangat. Mari kita memuji satu pujian. Udah siap? Siap. Semuanya siap. Oh, tunggu sebentar. Oke, mari kita ikut sama-sama semuanya. Bisa? Musiknya sedikit, suaranya sedikit lebih tinggi, lebih naik lagi. Suaranya. Oke, udah siap semua? Ya. Sama-sama. Segala puji syukur hanya bagi-Mu. Oh ya, angkat suaramu lebih. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau katakan. Tinggikan haleluya. Saya melihat wajah-wajah yang bersuka cita sama-sama sekali lagi mohon. Jauhlah puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab apa? Kami mau bersorak, kami mau bersorak. Tinggikan haleluya. Saya undang seluruh jemaat Tuhan GSIS Pakuan, angkat tanganmu semua. Soraklah haleluya. Soraklah. Yang di sebelah kanan saya lambaikan tangan Bapak Ibu Saudara. Angkat kedua tanganmu. Di sebelah kiri sama-sama katakan. Bapak Ibu Saudara bersuka cita, bersyukur, haleluya. Kembali berikan sorak-sorai. Lebih semangat semuanya, mari kita memuji Tuhan. Haleluya. Sekali lagi nyatakan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu. Sebab dengan lebih bersuka cita katakan.
tetap semangat. Amin. Silakan kembali. Tema ini, tema bulan ini ada di untuk taman akhir, betul? Mari kita kali ini, mari kita sungguh-sungguh memahami. Di taman di dalam taman terakhir, kita harus hidup bagaimana? Bagaimana Tuhan memberi berkat kepada kita walaupun di zaman di terakhir. Hari ini saya membagi 7 berkat di Wahyu. Di dalam Wahyu, Tuhan sudah memberi 7 berkat kepada kita. Waktu zaman akhir, bagaimana kita mendapat berkat? Tuhan sudah menuliskan 7 berkat di Wahyu. Oke, lanjut. Mari kita membaca di Injil Matius pasal 5 ayat 3 sampai 10. Ini adalah Tuhan Yesus sudah memberi khotbah 8 berkat kepada ke jemaat. Waktu Tuhan khotbah di atas gunung. Mari kita membaca satu suara. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Amin. Amin. Ini Tuhan Yesus memberi 8 khotbah kepada jemaat. Waktu Tuhan Yesus membagi khotbah di atas gunung. Tapi mari kita melihat ini yang lebih baik yang sebelumnya. Ayat 3 Tuhan bilangin yang mempunyai kerajaan surga. Tuhan menentukan kerajaan surga. Dia mulai berkat dengan kerajaan surga. Tapi luar biasa ayat 10. Ayat 10. Tuhan Yesus tutup di berkat juga dengan kerajaan surga. Berbahagialah karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Tuhan menentukan kerajaan surga. Bagaimana kita masuk kerajaan surga? Karena itulah penting sekali. Karena Tuhan Yesus mulai ayat 3 pakai kerajaan surga. Dan tutup 8 berkat juga dengan kerajaan surga. Dan Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Dan sekarang kita tinggal di zaman terakhir. Tapi bagaimana kita bisa masuk kerajaan surga? Itu ada caranya di dalam Wahyu. Oke, selanjutnya. Yang pertama, Wahyu pasal 1 ayat 3. Mari kita membaca 1, 2, 3. Ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Amin. Amin. Ini berkat yang pertama di dalam Wahyu. Tuhan bilang, siapa saja yang membaca dan siapa saja yang mendengar, siapa saja yang menuruti mereka berlaku, itunya kami akan mendapat berkat. Kita harus membaca firman Tuhan, harus mendengar firman Tuhan. Yang ketiga yang paling penting, kita harus berlaku sesuai dengan di firman Tuhan. Amin. Itunya cara yang pertama kali kita bisa mendapat berkat di surga. Ininya cara yang pertama kita dimasuk ke kerajaan surga. Karena Wahyu yang mulai, Wahyu pasal 1, mereka mulai harus membaca dan mendengar, dan ketiga harus berlaku sesuai dengan di firman Tuhan. Amin. Oke, kedua, selanjutnya Wahyu ayat 14 di pasal 13. Mari kita membaca 1, 2, 3. Berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini, sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Amin. Amin. Berkat keduanya, berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan. Apanya artinya mati dalam Tuhan? Ini ada jelaskan.
Oke, di bawah mari kita ini ada yang pertama, mari kita membaca di bawah yang pertama yang telah dipenggal 1 2 3 yang dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, kedua, yang tidak menyembah binatang dan patungnya, tiga. yang tidak menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Sekarang kita tinggal di zaman terakhir. Masih ada banyak penggodaan. Masih ada iblis terus menggodakan kita. Masih ada banyak antikristus juga ada. Masih ada banyak di agama-agama yang sesat juga. Tapi Tuhan bilang, yang siapa saja yang mati di dalam Tuhan, itulah berbahagialah. Itulah berkat kedua. Siapanya? Karena di Tuhan, karena kami menjadi kesaksian. Kadang-kadang kami mengalami kesulitan, kami ada kesengsaraan, tapi tidak usah takut. Yang tidak menyembah binatang, yang tidak menyembah ke patung, yang tidak menerima tanda dari dahi, tanda di dahi dan tanda mereka, itu siapa semuanya? Orang-orang seperti ini, kita bisa mati di dalam Tuhan Yesus, kita bisa dapat istirahat di dalam Tuhan Yesus. Itulah penting sekali. Kita harus tidak usah serupa di sama-sama dunia. Kita harus melawan dunia. Kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Waktu kita hidup sesuai dengan Tuhan, dan kita mati di dalam Tuhan, pasti kita mendapat berkat. Kita bisa masuk di kerajaan surga. Amin. Itulah wahai kedua mereka kasih berkat kedua. Oke, selanjutnya berkat ketiga. Wahyu ayat 16 pasal 15. Mari kita membaca. 1 2 3. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Tuhan bilang, siapa saja berbahagialah yang berjaga-jaga dan memperhatikan pakaiannya. Apanya kita harus siapkan pakaian? Apanya artinya pakaian? Tuhan, yang pertama waktu Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, betul? Mereka makan buah pohon yang mengetahui tentang baik dan tidak baik. Mereka makan, dan mereka merasa kemaluan, malu karena betul mereka disumbu dari Tuhan. Waktu itu Tuhan mengubahkan satu hewan, ambil kulit dia, Tuhan kasih baju. Itulah pakaian. Tuhan memberi kepada manusia. Pertama kali, baju yang pertama harus pakailah baju ini, harus pakailah baju Kristus. Kalau kita harus persiapkan di pakaian, mari kita pakai harus baju Kristus. Tanpa Kristus kami tidak bisa disembunyi diri sendiri. Dan Injil Matius pasal 24 ayat 3 berkata seperti ini. Mari kita membaca. 1, 2, 3. Jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 2. 1, 2, 3. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Minggu yang lalu Pak Yohanes sudah membagi di firman Tuhan tentang di 10 hadis. 5 hadisnya sudah siap di minyak pelita, 5 hadisnya belum siap. Waktunya sudah habis. Betul. Kami tidak tahu Tuhan datang kapan, semuanya tidak tahu. Tapi siapa saja kita harus bersiap pakaian Tuhan itu. Pakaian Kristus, pakaian baju Kristus, kami akan mendapat berkat kepada Tuhan. Amin. Wahyu berkata, wahyu mau memberi berkat ketiga. Siapa saja, barang siapa berjaga-jaga diri sendiri dan yang memperhatikan pakaian, dia adalah bahagialah. Karena kami tidak tahu kapan Tuhan datang di sini, kapan Tuhan datang dikembali lagi. Semuanya tidak tahu. Mari kita siapkan baju Kristus. Amin. Keempat, Wahyu pasal 19 ayat 9 ada berkat keempat. Mari kita membaca. 1, 2, 3. Tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Amin.
Berbahagialah mereka yang diundang di perjamuan kawan anak domba. Bapak Ibu, kami udah diundang. Kami udah diundang. Bukan kami mau ikuti pesta. Tuhan undang kepada kita. Ayo anakku, hai anakku, marilah datang di pesta di perjamuan di kawin anak domba. Hai anakku. Tapi semuanya orang bilang saya sibuk, saya enggak mau. Masih sayang sekali belajar, saya masih sibuk, tidak bisa. Tapi Tuhan bilang, penuhlah ruang perjamuan kawin itu dengan tamu. Dan kedua, harus pakaian pesta. Beberapa orangnya datang masuk di pesta, tapi dia tidak persiapkan baju pesta. Tuhan bilang, menolak dia, usirlah dia. Kenapa kamu datang di sini tanpa pakaian pesta? Tuhan usirkan dia. Karena begitu di Alkitab berkata, banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Amin. Sekali lagi mari kita membaca yang terakhir, suara keras. 1, 2, 3. Banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Sekali lagi, 1, 2, 3. Banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Amin. Amin. Percaya Tuhan mau undang semuanya. Tuhan mau manggil kami semuanya. Tapi Alkitab bilang, yang hanya sedikit saja dipilih. Mari kita masuk. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita siapkan baju pesta untuk kita masuk di pesta di perjamuan di kawin anak domba. Amin. Oke, kelima. Wahyu 20 pasal 20 ayat 6. Mari kita membaca satu suara. 1, 2, 3. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Amin. Amin. Berbahagialah yang kuduslah, ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Apanya artinya yang kebangkitan pertama itu? Itu artinya kita udah Tuhan, kalau yang udah mendapat kebangkitan pertama, tidak usah takut kematian kedua. Bagi orang yang udah mengikuti kebangkitan pertama, tidak ada kematian lagi. Tapi orang-orang yang belum percaya Tuhan, mereka ada kematian kedua. Karena Tuhan mau menghakimi mereka. Masih ada banyak teori-teori. Ada 1000 tahunnya sebelum 1000 tahun sebelum, atau sudah sebelum tahun, atau tidak ada sebelum, tidak ada di 1000 tahun. Tapi teorinya ada 3 macam, tapi ini tidak penting. Yang paling pentingnya, bagi orang yang percaya, yang udah ikut kebangkitan pertama, bagi mereka tidak ada lagi kematian kedua. Amin. Tuhan bilang, mereka akan memerintah sebagai raja bersama dengan dia 1000 tahun lamanya. Itulah kita ada hak. Kita bisa memerintah sebagai raja. Kita sudah menjadi seperti raja. Kita bisa memerintah selama 1000 tahun dengan Kristus. Bagi orang percaya, bagi orang sungguh-sungguh tidak menolak Kristus, kami akan mendapat kebangkitan pertama. Bagi kita tidak ada kematian kedua lagi. Tapi orang-orang yang belum percaya, orang-orang yang tidak mau menerima Tuhan, mereka ada kematian kedua. Karena Tuhan mau, sesudah Tuhan kembali, Tuhan akan menghakimi mereka lagi. Amin. Oke, berkat ke-6. Wahyu di pasal 22 ayat 7. Mari kita membaca satu suara. 1, 2, 3. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Amin. Ini hampir sama-sama yang berkat yang pertama. Tapi Tuhan ulang lagi. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Itu artinya apanya? Berjagalah hatimu supaya tidak hilang atau lupa perkataan-perkataan ini. Kita harus ingat apanya Tuhan memerintah kita. Kata-kata Tuhan Yesusnya apa? Kita harus ingat. Janganlah lupa. Kedua,
tidak boleh menambah sesuatu, tidak boleh mengurangikan sesuatu dari perkataan-perkataan kitab ini. Ini kitab, Alkitab ini tidak boleh ditambah apapun. Tidak boleh kurangi apapun. Karena Alkitab ini buku yang sempurna. Ini buku yang dari Tuhan. Amin. Amin. Betul. Dan menuruti artinya semuanya berbagai orang yang menuruti perkataan Tuhan. Menuruti artinya kita harus percaya. Percaya. Dan kita harus berlaku sesuai dengan di kitab. Ini menuruti artinya bukan hanya percaya saja. Kalau kita harus percaya, kita harus hidup sesuai dengan Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Kita harus berlaku sesuai dengan perkataan-perkataan Tuhan. Amin. Bukan hanya percaya saja. Mari kita berlaku lagi. Karena begitu Alkitab berkata, jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Iman kalau tidak disertai perbuatan, iman kita adalah, itu artinya iman kita sudah mati. Mari kita percaya dan mari kita berlaku sesuai dengan di Alkitab, sesuai dengan perkataan Tuhan. Amin. Dan kita harus persiapkan 3 hal untuk diikuti perkataan-perkataan Alkitab. 3 hal. Yang pertama, pelita, itunya Roh Kudus. Kita harus siapkan pelita kita. Kita harus siapkan Roh Kudus. Kedua, kita harus berbuat di dalam kehidupan. Bukan hanya percaya saja. Mari kita hidup sesuai dengan perkataan-perkataan Tuhan. Supaya kita membuat buah-buah Roh Kudus. Ketiga, kita harus bersiap di kain lenan halus. Artinya pakaian pesta. Kita harus persiapkan pakaian pesta juga. 3 hal. Pelita, berbuat dalam kehidupan, dan pakaian pesta. Kita harus siap 3 hal sesuai dengan berlaku. Perkataan-perkataan kitab ini. Amin. Yang perkataan ke akhir, ke-7. Wahyu ayat 22, pasal 22 ayat 14. Mari kita membaca. 1, 2, 3. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Ini berkat terakhir di dalam Wahyu. Tapi Tuhan bilang, berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Membasuh jubahnya. Apanya artinya membasuh jubah? Siapa yang harus membasuh jubah? Karena begitu ada di Wahyu pasal 7 ayat 14, katanya seperti ini. Mari kita membaca Wahyu pasal 7 ayat 14. 1, 2, 3. Mereka itu adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. 1 surat Yohanes pasal 1 ayat 7. 1, 2, 3. Jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya menyucikan kita daripada segala dosa. Amin. Itu artinya membasuh jubah, artinya kita harus bertobat setiap kali. Kita harus bertobat. Membasuh jubah artinya kita harus sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan. Waktu kita sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan, Tuhan akan membuka di pintu surga. Wah, bagi orang yang sungguh-sungguh membasuh jubah, kami akan mendapat 2 hak. Ada haknya apa? Yang pertamanya, kami ada hak yang pertama untuk mendapat pohon-pohon kehidupan. Kami ada hak untuk mendapat hidup yang kekal. Pohon-pohon kehidupan artinya hidup yang kekal. Kami ada hak bisa mendapat hidup yang kekal. Hak keduanya apa? Hak keduanya, kami ada hak masuk pintu gerbang. Kami ada hak untuk masuk ke surga. Untuk bagi orang kita membasuh di jubah, kita ada 2 hak. Pertamanya, kami pasti akan mendapat hidup yang kekal. Kedua, kita ada hak untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Amin. Bapak-bapak Ibu.
Tapi di sini ada aneh sekali. Membasu coba, waktu itu tulis pakai Yunani, bukan hanya membasunya satu kali saja. Itu waktu itu mereka itu membasuh cubanya, mereka itu ing, terus membasuh cuba. Itu artinya apa? Walaupun kita udah bertobat satu kali di hadapan Tuhan, kita udah bertobat di hadapan Tuhan, kami udah menjadi anak Tuhan, tapi di dalam kehidupan kami sedang masih jatuh di dalam dosa. Karena begitu, kita harus terus coba baju kita. Seperti Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, kalau udah mandi satu kali, tidak usah mandi lagi, hanya cuci kaki. Betul? Seperti mandi artinya kita udah bertobat di hadapan Tuhan seluruhnya. Kami udah menjadi anak Tuhan. Supaya kami udah menjadi anak Tuhan, kami udah mandi di dalam darah Tuhan Yesus. Tapi di dalam kehidupan kami kami menjatuh di dalam dosa. Karena begitu, kami terus harus cuci kakinya. Artinya coba, pembasuh coba. Kami harus terus bertobat di hadapan Tuhan supaya kami bisa mendapati surga. Amin. Bapak Ibu, inilah 7 berkat di dalam wahyu. Tuhan memberi 7 berkat di dalam kasih. Bagaimana kita hidup di dalam zaman terakhir. Saya yakin kami sekarang hidup di dalam zaman terakhir. Kami tidak tahu Tuhan Yesus kapan kembali. Tapi Bapak Ibu, masih ada banyak kesengsaraan, masih ada banyak ketantangan. Tapi Tuhan Yesus sudah berjanji Dia akan kembali. Dia akan angkat kita. Amin. Ini walaupun 1000 tahunnya ada di mana ada banyak teori, tapi tidak usah pusing. Ini tidak begitu penting. Yang paling pentingnya kami sekarang masih tinggal di dalam 1000 tahun. Mari kita harus menjaga iman kita. Mari kita terus memandang Tuhan Yesus saja. Walaupun masih ada banyak tantangan, banyak kesulitan, mari kita terus berjuang sama-sama. Karena Tuhan sudah berkat kepada kita, memberi berkat 7 berkat kepada kita. Amin. Sekarang saya membagi beberapa cerita tentang Sumba. Kami udah tahun ini udah mulai di daerah Sumba terus dari bulan Juni sampai terus hampir 5 bulan terus mulai di daerah Sumba. Di sini juga di sini ada beberapa siswa-siswi ada di NTT Sumba juga. Tapi terus kita masih ada banyak adik mencari desa-desa yang terpencil, desa-desa yang masih belum bisa oto juga tidak bisa sampai, masih jalan kaki. Kita udah memasuki desa mencari jiwa-jiwa yang hilang. Oke, selanjutnya ada salah satu di desa itu ada di Sumba Barat. Bapak Ibu bisa lihat anak-anaknya. Desa di sini masih belum ada di gereja. Mereka tidak ada air apapun. Anak-anak tidak pernah mandi karena tidak ada air. Karena mereka tidak ada air minum. Mereka tidak bisa membayangkan, mereka mau mandinya tidak bisa membayangkan juga. Mereka anak-anaknya baju-bajunya udah kotor, ada bau juga. Tapi masih di sana mereka Injilnya masih belum masuk. Walaupun gerejanya tidak ada, walaupun mereka tinggal seperti ini, masuk desa ini kita harus memberi Injil. Tapi luar biasa, salah satu ibu dari Korea, mereka sumbangkan satu bor sumur kepada di desa ini. Oke, lewat. Bisa nggak ini ada video? Di sini sedikit klik. Enggak, ini bisa. Ini waktu mereka mendapat air, mereka anak-anak yang senang sekali. Mereka kumpul. Hampir di 200 orang yang anak-anak kumpul di sini. Mereka mandi, mereka yang terus teriak-teriak. Karena mereka mendapat satu sumur. Masih ada Bapak Ibu-Ibu. Kehidupan kami, masih kita merasakan, kadang-kadang masih ada banyak kekurangan. Bukan, kami sudah diberkati. Tapi masih ada banyak orang perlu berkat Tuhan, masih perlu kasih kami. Mari kita menjadi saluran berkat supaya kita mendapat jiwa-jiwa yang hilang. Di sekeliling kami masih banyak orang perlu kasih Tuhan.
mereka masih belum mengenal di Tuhan Yesus. Mari kita membagi kehidupan kita. Kami bukan menjadi hanya tong yang simpan di berkat saja. Kita harus menjadi saluran berkat. Kita sudah diberkati. I berkat itu, anugerah ini kita harus membagi kepada orang-orang yang lain. Amin. Oke. Seperti ini, sedang kami bekerja seperti ini, membuat satu di menara di air. Kita membuat tong seperti ini. Karena daerah di sana masih belum ada listrik. Kita harus beli genset dan diambil di air sampai tong dan kita pakai pipa. Sekarang ada hanya 20 meter. Mereka keluar dari rumah, mereka buka di keran, mereka bisa dapat air. Hanya satu orang, melalui kasih satu orang yang sang ibu, 420 masyarakat bisa dapat air dia. Oke. Kali ini juga kita ada pengobatan gratis di NTT Sumba. Udah kita mulai ini di dalam 6 desa. Rombongan Korea mereka datang di pengobatan gratis. 80 orang datang. Bisa membayangkan 80 orang datang dari Korea atau pengobatan gratis. Mereka operasi, ada mereka membagi obat-obat kepada mereka. Bisa lihat salah satu di laki-laki, dia jatuh di dalam pohon, tapi dia tidak ada biaya apapun. Dia biarkan yang pohon kakinya udah dipatah, dia biarkan selama 1 tahun biarkan. Kami udah buka ini, Tuhan dokter bilang udah bisa lihat di warna, kakinya udah dibusuk semua. Tidak bisa apapun. Harus dipotong. Tidak ada cara yang lain. Karena dia biarkan selama 1 tahun. Biarkan. Dan kami bilang harus di rumah sakit posal. Kami tidak bisa. Tapi dia bilang kepada kami, minta maaf sekali. Kami tidak mampu ke rumah sakit. Papa tolong potong kaki saya di sini saja. Di sini saja. Semua dokter nangis sekali. Kami tidak mampu. Harus di alat-alatnya harus lebih lengkap. Harus ke rumah sakit. Bapak, ibu-ibu, masih banyak jiwa-jiwa masih ada di dalam di sengsara, di dalam di penderitaan. Tidak ada makanan, tidak ada nasi, tidak ada. Anak-anak sekarang zaman ini ada musim kelaparan. Anak-anak tidak ada beras. Masyarakat tidak makan selama 1 minggu, tidak makan. Sekalipun tidak bisa makan karena tidak ada beras, tidak ada jagung, tidak ada singkong. Sekarang musim kelaparan, bapak ibu. Ini negara bapak ibu, bukan negara asing. Ini teman-teman bapak ibu. Kita harus membagi kasih Tuhan. Kita harus membagi anugerah Tuhan kepada orang yang lain. Oke. Salah satu desa, anak-anak kita yang salah satu tim mereka membuat baru siapkan setengah di alat-alat sekolah yang baru lengkap, udah 100 set. Mereka mendapati sedang di dalam ada banyak di alat-alat set. Ini SD anak ini pertama kali dapat tas, pertama kali mendapat pensil, pertama kali mendapat kotak pensil yang apapun, mereka senang sekali pertama kali. Walaupun mereka belum kenal Tuhan, kami panggil mereka, kami undang mereka kepada gereja. Dan salah satu gereja kita melayani seperti ini, mereka menerima Tuhan Yesus. Itulah Bapak Ibu. Waktu kita membagi kasih Tuhan, Tuhan kerja di dalam kasih kami, Tuhan menjamah hati mereka. Oke, lewat. Ini kali ini kita tim Amerika tahun ini hampir 25 orang datang dari negara Amerika. Mereka terbang selama 35 jam dari kota mereka sampai Sumba. Dan kita ada seminar untuk hamba-hamba Tuhan bagi 120 orang. Tapi Bapak Ibu,
ada saya mau perkenalkan di satu ibu yang anggota mereka. Salah satu ibu datang dari Amerika. Sebenarnya dia tidak boleh. Dia ada kangko porut terakhir. Stadium yang terakhir. Dia udah kemo 25 kali. Dia masih tunggu kemo ke 26. Waktu dia masih tunggu, baru dia dengar gereja dia akan melanjutkan sembah. Dan ibu ini minta kepada gembala, Papa Pendeta, kali ini saya mau ikut ke sana. Tolong izinkanlah terima saya di rombongan ini. Tapi gembalanya kaget sekali. Ibu, kamu tidak bisa. Sekarang kemo udah selesai 25, masih tunggu kemo ke 26. Sekarang ini kangko di porot yang stasiunnya yang terakhir, bahaya sekali, tidak bisa. Juga terbang jauh, tempat di sana tidak ada rumah sakit. Kalau ada terjadi apa-apa pun tidak bisa, tidak boleh. Dan ibu ini hari selanjutnya dia berdoa lagi. Susah ini dia singgah di gembala. Dan dia bilang seperti ini, Pak Pendeta, saya tahu saya masih ada di stasiun yang bahaya. Tapi Papa Pendeta, saya tidak tahu kapan Tuhan panggil saya. Saya tidak tahu kapan Tuhan panggil saya. Tapi masih Tuhan izinkan saya tinggal di dunia, saya mau injak tanah sembah. Tolong izinkan saya. Waktu dengar gembalanya dengar kata-kata ini, dia tidak bisa menolak. Oke, mari kita ikut sama-sama. Waktu kami dengar, beliau akan datang di sembah, kami kaget sekali. Oh, kalau terjadi apapun, wah, susah sekali, ini bahaya sekali. Tapi luar biasa, Tuhan memberi kekuatan kepada ibu ini. Selama 13 hari, dia sehat sekali. Dia kembali dengan di Roh Kudus. Dia sekarang berdoa, Tuhan, kalau Tuhan tambahkan kehidupan saya 1 tahun lagi, saya mau kembali lagi. Kalau Tuhan izinkan 1 tahun lagi, kehidupannya tambah 1 tahun lagi, tahun depan saya mau ke sembah sekali lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu, Tuhan izinkan kami tinggal di dunia ini. Masih kita kuat, masih kita bisa bergerak. Mari kita mencari jiwa-jiwa yang baru, jiwa-jiwa yang sesat. Amin. Itulah tugas kita. Hidup ini jangan hanya menjadi sia-sia. Hidup ini harus berkat Tuhan. Mari kita kuat, mari kita bisa bergerak. Mari kita mencari jiwa-jiwa yang baru. Mari kita mencari jiwa-jiwa yang hilang. Mari kita membagi kasih Tuhan. Mari kita membagi anugerah Tuhan kepada orang yang lain. Amin. Oke, sekali lagi. Kita udah seterusnya sedang membangun gereja Tuhan. Ini salah satu gereja kami membangun tahun yang lalu bulan Desember. Hampir di 11 bulan yang lalu kita udah resmi di gedung gereja yang baru. Tapi waktu kita membangun gereja, bukan kami memakai tukang. Kita diminta masyarakat kerja sendiri untuk membangun gereja. Karena begitu gerejanya, di bentuk gerejanya semua desa-desanya semua bentuknya beda-beda sekali. Yang beberapa gerejanya yang bagus sekali, ke gerejanya tidak miring, ini tidak seimbang, sedikit salah seperti ini. Karena tidak ada tukang. Kami tidak izinkan mereka memakai tukang. Harus membangun diri sendiri masyarakat. Gereja ini mereka sudah membangun juga ini sungguh-sungguh desa yang lama sekali. Waktu mereka membangun ini, gerejanya satu temboknya di roboh dan 3 jemaatnya kena di bawah di tembok. Dan terakhirnya 2 jemaatnya batu kakinya di batu, 1 jemaatnya meninggal. Waktu kita ada di ibadah di resmi gedung gereja baru, semuanya tidak ada sukacita. Tapi masih ada 1 duka cita karena 1 jemaatnya meninggal waktu membangun gereja ini.
Sesudah di ibadah, kami udah kunjung di rumah dia. Ini ibunya. Saya mau naungi di ibu, saya bicara seperti ini. Minta maaf sekali. Minta maaf sekali. Kalau kami tidak membangun gereja ini, mungkin suaminya tidak meninggal. Tapi oleh karena kami, mungkin suaminya meninggal, saya sungguh-sungguh merasa maaf sekali. Sungguh-sungguh minta maaf. Tapi waktu dengar ibu berjawab seperti ini, Pak, paham? Tidak usah minta maaf kepada saya. Saya sungguh-sungguh hatinya sakit sekali karena suami saya meninggal terlalu cepat. Saya sungguh-sungguh rindu dia. Tapi saya yakin waktu suami saya membangun rumah gereja, bukan rumah pribadi. Waktu dia membangun rumah gereja, Tuhan memanggil dia, saya yakin suami saya sekarang ada di dalam surga. Waktu kami ada merayakan Hodung Baru ini, walaupun suami saya tidak bisa datang, tidak bisa hadir, tapi dia di dalam di kerajaan surga, dia juga merasa sungguh-sungguh dia senang sekali. Paham? Tidak usah minta maaf kepada saya. Bapak-bapak, ibu-ibu, itulah iman luar biasa. Iman yang tidak menolak Tuhan. Walaupun ada kesengsaraannya besar, kesakitannya besar sekali, tapi dia percaya ada di kerajaan surga. Berbahagialah, berbahagialah orang yang tidak menyembah kepada binatang, tidak menyembah di patung-patung. Berbahagialah, dia yakin suaminya ada di dalam surga. Amin. Oke, lanjut. Ini salah satu gereja, itu kita sudah membangun satu gereja, oke, lewat. Tapi masih ada sama-sama loroja kerja di dalam di desa mereka. Ini tiba-tiba anaknya, saya udah kasih tahu di mungkin saya udah tahun yang lalu udah kasih tahu. Ini anak-anak tiba mereka makan, anak-anak SD tiba-tiba makan kotoran babi, kotoran sapi, makan tiba-tiba. Mereka bilang ini kue. Mereka menggigit batunya sampai 이빨이 뭐지? sampai giginya terpecah-pecah, tak ada darah-darah. Mereka makan di batu. Mereka bilang ini biskuit. Dan mereka terus teriak mereka di pingsan. Karena walaupun kita desa ini ada di dalam kuasa iblis, anak-anak SD hampir 1 bulan setiap hari 5 anak, 6 hari terjadi seperti ini. Dan hamba-hamba Tuhan memanggil kami, paham, cepat-cepat datang, mari ke desa kami, mari tolong di ibadah di tempat di sini, mari kita tolong usirkan di loroja. Dan kami udah ke sana, kita di ibadah sama-sama. Dan waktu kita sebelum pulang, kita di berdoa anak-anak, waktu di anak-anak, lihat 6 anak pingsan lagi, mereka teriak lagi, mereka makan kotor lagi. Dan kita berdoa hampir 50 menit kita usir kalau roh jahat. Tapi luar biasa. Susah ibadah itu susah ini roh kudus, roh jahat tidak bisa dikerja lagi. Inilah berhenti. Bapak Ibu, masih ada roh jahat, roh iblis masih ada. Tapi tidak usah takut. Kuasa Tuhan lebih besar daripada kuasa iblis. Itulah maha besar. Tuhannya maha besar dan maha tinggi. Tidak usah takut. Kalau masih ada dia mengganggu kehidupan kami, mengganggu kehidupan kita, mari kita memanggil nama Tuhan. Karena Tuhan udah memberi hak kepada kita. Bisa kami ada hak untuk usir kuasa setan, kuasa iblis. Amin. Yang terakhir, ini salah satu di desa kita Sumba Barat yang desa-desa terpencil. Masih kita mencari desa-desa yang terpencil. Kita keliling rumah-rumah. Saya ketemu satu saudara namanya Timo. Ini dia ada di bawah kuasa iblis.
dia dengar suara iblis. Suara iblis selalu dia bilangin, iblisnya selalu memanggil saya harus cepat-cepat masuk ke neraka bersama-sama sama dia. Dia teriak, dia melakukan hal yang tidak baik kepada masyarakat. Karena itu masyarakat ikat kakinya di apanya di gembok apa ya? Pasu pakai di kayu yang besar. Dan dia tinggal di dalam ruangan dia selama 12 tahun. Bisa nggak membayangkan? Bukan 1 tahun, 2 tahun, 12 tahun dia tinggal hanya di dalam ruangan ini dengan kakinya pakai di kayu yang besar. Dia tidak sekali. Dan kita di berdoa dia. Ini dia baru ketemu di bulan Desember tahun yang lalu, bulan Januari kita ke sana lagi, bulan Februari ke sana lagi, kita terus berdoa. Dan tiba-tiba bulan Februari dia kirim bilang kepada saya, paham. Saya baru sekarang mau membaca Alkitab. Tolong kasih saya 1 Alkitab. Kami langsung kasih dia 1 Alkitab. Dan bulan Maret waktu itu kita di luar kota. Tapi hamba-hamba Tuhan telepon ke kami, paham, hari ini mujizat terjadi. Terus saya bertanya, mujizatnya apa? Oke. Waktu itu masih belum ada gereja tempat di sana. Mereka kita ada ibadah di halaman di salah satu rumah. Waktu kita mau muji Tuhan, dia dengar puji-pujian, dia bilang, baru sekarang saya mau ikut ibadah bersama-sama. Saya mau juga ikut ibadah. Dan walaupun selama 12 tahun dia diikat, dan dia akhirnya dia buka di ikatan, dia keluar, dia ikuti ibadah, dan dia akhirnya hari itu dia menerima Tuhan Yesus. Bapak Ibu, mari kita membandingkan wajahnya. Oke, sebelumnya bisa ingat di wajah ini, dia masih ada di bawah kuasa iblis selama 12 tahun. Oke, susah ini. Wajah ini sudah menerima Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, masih ada banyak orang di bawah kuasa iblis. Tapi waktu kita memberi kehidupan baru, waktu kita memberi Tuhan Yesus, ketika mereka menerima Tuhan Yesus, mereka dapat kemerdekaan di dalam Tuhan Yesus. Amin. Karena kami mempunyai kehidupan baru. Bapak, Ibu, percaya di dalam hati kita kami mempunyai kehidupan baru. Amin. Kehidupan baru apa? Tuhan Yesus datang dunia ini, dia mati di atas salib, dia memberi kehidupan Tuhan Yesus kepada kita. Di dalam hati kita ada kehidupan baru. Di dalam hati kita ada kehidupan Tuhan Yesus. Mari kita membagi kehidupan Tuhan Yesus kepada orang yang lain. Masih yang orang-orang yang mati, orang-orang yang sesat. Mari kita membagi kehidupan baru kepada mereka. Supaya mereka juga mendapat kemerdekaan di dalam Tuhan Yesus. Amin. Itulah tugas kita. Itulah di dalam zaman kita. Zaman terakhir. Kita harus hidup. Kita harus ikuti. Menuju sesuai perkataan-perkataan kita. terakhir. Di desa itu yang sekarang kita membangun gereja darurat hanya 5 meter kali 7 meter pakai bambu-bambu sederhana masih ada tapi luar biasa. Sekarang udah bisa lihat anak-anak ini bisa sekarang hampir 40 orang dikumpul mulai ibadah lagi. Walaupun sebelum desa ini mereka tidak tahu tentang Tuhan Yesus, sekarang melalui ibadah ini mereka terima, mereka menerima mereka mendengar Injil lewat. Ini salah satu contoh. Ini anaknya umurnya 18 tahun. Waktu bulan Jun, kita waktu singgah satu desa, ini anaknya pingsan, orang-orang yang bilang udah mati hampir. Dia tidak bisa bergerakan apapun. Udah pingsan, bergerakan apapun. Dia tidak menyadari, sadar juga enggak ada.
Tapi luar biasa. Waktu kita berdua, kita hanya berdua saja. Sudah ini 2 bulan lalu, 2 bulan kemudian dia ikuti ibadah lagi. Bapak-bapak, ibu, kita udah mempunyai kehidupan baru. Waktu kita mempunyai kehidupan baru, mereka mendapat Tuhan Yesus. Sekarang tolong berdoa di minggu ini bulan hari Sabtu kami akan masuk sumber lagi untuk merayakan di hari Natal keliling-keliling seluruh desa-desa. Dan mungkin kira-kira tanggal 10 Desember kita mau 1 anak mau ke Jakarta lagi. Ini kami ketemu 1 anak ada tumor di dalam di hidung. Ini makin lama tumornya makin besar. Dan dia merasakan sakit. Ini kita memutuskan, oke, kali ini mari kita mencobakan. Mari kita membawa dia ke Jakarta, mau dioperasi rumah sakit Siloam. Kami masih kurang tahu biayanya berapa, ini mungkin bisa nggak apanya, kurang tahu. Tapi kita mau membawa, kita mau coba dulu. Karena masyarakat terlalu di desa ini masih belum, mereka masih belum menerima Tuhan Yesus. Masih mereka belum kenal. Tapi melalui kooperasi ini, kami sungguh-sungguh mohon dia membuka hati dan keluarga menerima Tuhan Yesus. Bapak Ibu, saya mau simpulkan di khotbah hari ini. Kami sekarang tinggal di dalam zaman akhir. Kita harus menjadi saluran berkat. Kita harus ikuti perkataan-perkataan kitab Wahyu. Berbahagialah. Barang siapa yang membaca, mendengar, melakukan, pasti akan mendapat kerajaan surga. Di dalam kehidupan kami, masih ada banyak kesengsaraan, masih ada banyak penderitaan, masih ada banyak kesusahan. Tapi Bapak Ibu, tidak usah takut. Di sini ada siswa-siswi, masih ada banyak kesulitan untuk biaya sekolah, masih ada banyak masalah untuk mencari biaya di sehari-hari. Tapi tidak usah takut. Karena Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Besar. Amin. Amin. Tuhan selalu melindungi kita. Tuhan selalu menghibur kita. Amin. Mari kita nyanyi satu puja. Oke, tim puja. Oke, terakhir. Lagi. Mari kita satu pujian sama-sama. El Shaddai. Tim pujian sama-sama. Mari kita naikkan satu pujian sungguh-sungguh. Bapak-bapak, ibu-ibu. takut Allah menjagaku. Takut bimbang, Yesus peliharaku. Takut susah, Roh Kudus hiburku. Takut cemas, Dia memberkatiku. Amin. Masih kita ada banyak kesulitan, banyak masalah. Tapi tidak usah takut. Tidak usah cemas. Karena Tuhannya Maha Besar. Tuhannya Maha Tinggi. Dia besar sekali. Mari kita menaikkan pujian ini dari hati kita. Bukan hanya melalui mulut saja. Dengan segenap hati, segenap jiwa. Mari kita dari sungguh-sungguh. Mari kita naikkan satu pujian ini. Takut. Tak Allah menjagaku. Allah menjagaku. Takut bimbang. Yesus peliharaku. Yesus peliharaku. Takut susah. Roh Kudus hiburku. Roh Kudus hiburku. Takut cemas. Dia memberkatiku. Mari kita sekali lagi katakan, takut. Takut. Allah menjagaku. Amin. Allah menjagaku.
Tak usah ku bimbang. Tak usah ku bimbang. Yesus pelihara aku. Yesus peliharaku. Tak usah ku susah. Tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku. Roh Kudus hibur. Tak usah ku cemas. Tak usah ku cemas. Dia memberkatiku. Bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita mengakui sekali lagi. Tak usah ku takut. Tak usah Ku takut. Allah menjagaku. Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang. Tak usah ku bimbang. Yesus peliharaku. Yesus peliharaku. Tak usah ku susah. Tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku. Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas. Tak usah ku cemas. Dia memberkatiku. Dia memberkati. Mari kita naikkan El Shaddai. El Shaddai. El Shaddai. Allah Maha Kuasa. Dia besar. Dia besar. Dia besar. Dia besar. El Shaddai mulia. Shaddai-Mu. Semuanya katakan El Shaddai. El Shaddai. El Shaddai. Allah Maha Kuasa. berkatnya. Berkatnya melimpah. Semuanya berdiri, semuanya mari kita berdiri. Mari kita berdiri. Mari kita naikkan El Shaddai. El Shaddai. Mari kita angkat tangan. Mari kita angkat tangan. Mari kita naikkan pujian dengan segenap jiwa, segenap hati kita. Mari kita memuji Tuhan. Mari kita tinggikan nama Tuhan. Mari kita tinggikan. Dia Dia besar. besar. El Shaddai. Mari kita katakan El Shaddai. El Shaddai. El Shaddai. El Shaddai. Allah Maha Kuasa. berkatnya melimpah. Berkatnya melimpah. Mari kita naikkan sekali lagi semuanya katakan El Shaddai. El Shaddai. El Shaddai. Allah Maha Kuasa. Dia besar. Dia Dia besar. besar. El Shaddai Mulia. El Shaddai. El Shaddai. El Shaddai. Allah Maha Kuasa. berkatnya melimpah. Berkatnya melimpah. Sekali lagi.
Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Inilah keyakinan kami Bapa. Inilah pengakuan iman kami. Inilah diri kami yang kami bawa kepadamu. Kami yakin percaya Allah yang maha dahsyat, Allah yang maha luar biasa, yang memperhatikan setiap kami. Itu sebabnya Bapa, kembali pagi hari ini kami mau menyerahkan diri kami kepadamu Bapa. Kami sekali lagi Tuhan ingin benar-benar berjalan bersama dengan Tuhan. Inilah zaman-zaman akhir di mana Engkau akan segera datang pada kali yang kedua. Itu sebabnya Bapa, bantulah kiranya kami, dan ini menjadi satu komitmen kami untuk kami mau benar-benar mendengar, kami mau membaca, kami mau mengerti firman-Mu, dan kami mau melakukannya dalam hidup kami. Kami mau benar-benar mempunyai kehidupan yang senantiasa diperbaharui, kehidupan yang Tuhan disucikan oleh Tuhan, sehingga kami boleh benar-benar menjaga kehidupan kami, sehingga kalau waktunya tiba, oh Tuhan, kami akan bersorak-sorai, kami boleh bergembira menyambut, oh Tuhan, tempat yang Kau sudah sediakan bagi kami. Kami akan bergembira bersama-sama dengan Tuhan di surga. Itu sebabnya Bapa, selama kami masih menanti kedatangan-Mu, ajarkan kami menggunakan kesempatan yang ada setiap kehidupan ini untuk kami boleh melayani Tuhan. Kami boleh memberikan yang terbaik untuk Tuhan, menggunakan setiap talenta-talenta yang ada. Kami boleh berjaga-jaga senantiasa, sehingga Tuhan, kami boleh menjadi Allah di dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang hari ini Kau sampaikan melewati hamba-Mu. Ajarkan kami juga mau berbagi, kami boleh memberitakan Injil-Mu dimanapun kami berada, pada saat kesempatan yang bagaimanapun. Kami boleh membagikan kabar sukacita ini, sehingga banyak jiwa boleh dibawa datang kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan Tuhan perjalanan misi dari hamba-Mu juga. Oh Tuhan, Kau sudah panggil dia Tuhan menggunakan waktunya untuk memuliakan Engkau, membawa banyak jiwa datang kepadamu. Kami serahkan pelayanannya, khususnya Tuhan dalam misi membangun gereja yang ke-3, 8, 3, 9 dan 40. Oh Tuhan, Kau maha Allah yang maha tahu, Allah yang akan mencukupkan semuanya, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Oh Tuhan, kami serahkan semua di dalam kemurahan-Mu, dan kami yakin, kami percaya, kami yang sudah mendengar firman-Mu, Tuhan menjamah kehidupan kami, dan kami mau berjaga-jaga. Kami mau menggunakan hidup kami dengan maksimal untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang percaya dan berkati Tuhan katakan amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk. Mari kita persiapkan persembahan kita. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta,
perlindungan-Mu. Yang sudah memberikan persembahan, saya undang untuk bangkit berdiri. Siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindungan-Mu. Niscaya takut-Mu lenyap, Tuhanlah perlindungan-Mu. Ya Yesus, Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Dan biar badai menyerang, Tuhanlah perlindungan-Mu. Padanya kau tetap tentram, Tuhanlah perlindungan-Mu. Ya gunung batu yang tetap, Engkaulah perlindunganku. Di tiap waktu dan tempat, Engkaulah perlindunganku. ya Yesus, Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. ya Yesus, Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung. tempat berlindung yang teguh. Mari kita bersama-sama akan kita masuk dalam doa. Engkaulah gunung batu kami, Engkaulah tempat perlindungan yang teguh ya Tuhan. Kepadamu kami percaya, kepadamu kami berharap. Di dunia ada banyak hal yang mungkin tidak kami pahami, mungkin terlalu sulit untuk kami bisa pecahkan. Tetapi kami percaya, kami tidak sendirian. Kami memiliki Allah yang penuh dengan kasih dan kuasa. Itu sebabnya Tuhan, kami bisa mempercayakan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah hidup kami ini boleh kami persembahkan sebagai korban yang berbau harum di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami. Ada banyak berkat yang Tuhan sediakan bagi kami orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Orang-orang yang mau menjaga kehidupan kami selama Tuhan dalam menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali ini. Biarlah Tuhan tolong kami melalui Roh Kudus-Mu. Engkau menyucikan hati pikiran kami supaya kami siap untuk menjadi mempelai-mempelai Kristus. Ketika Engkau datang kembali yang kedua kalinya, kami akan masuk bersama-sama dengan rombongan orang-orang yang sudah menjaga pakaiannya tetap putih, bersih di hadapan Tuhan. Inilah yang menjadi kerinduan hati kami. Tolong kami Tuhan, ingatkan kami ketika jalan kami salah. Tuhan, ingatkan kami, sadarkan kami supaya kami kembali pada jalan yang benar. Karena kami tahu Tuhan, kedatangan Tuhan kami tidak tahu kapan. Karena Engkau akan datang seperti pencuri di waktu malam. Tetapi kami percaya, ketika kami berserah, ketika kami berharap kepadamu, Tuhan, kami akan masuk di dalam rombongan itu. Terima kasih Bapa. Berkati Pak Ham, berkati Ibu, berkati semua orang-orang tim dari Korea yang sudah
menyediakan diri mereka untuk masuk ke pedalaman-pedalaman yang belum terjangkau, yang mau membaktikan hidup mereka untuk menolong orang-orang di sana yang kekurangan, yang papa, yang tidak memiliki sarana, fasilitas. Tuhan berkati mereka. Engkau pakai hidup mereka supaya semakin banyak jiwa boleh dimenangkan untuk kerajaan surga. Inilah yang menjadi doa kami, Tuhan. Dan kami siap juga untuk menjadi alat-alat yang berguna di tangan-Mu. Dengar doa kami, Tuhan. Semua yang sudah kami persembahkan kepada Tuhan, Engkau sucikan supaya boleh menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami panjatkan doa kami. Mari saudara, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kiranya kasih dari Allah kita, dari Allah Bapa, kemurahan dan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai kita dimanapun kita berada. Pulanglah dan jadilah berkat. Tuhan Yesus memberkati kita. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Mari kita bersaat teduh sejenak, berterima kasih kepada Tuhan untuk kasih dan karunia-Nya. Amin. Silakan duduk, saudara.